Oke Sobat Edukasi dan Tepers Indonesia, selamat datang kembali di video review book saya yang ketiga tentang Essential of Online Courses Design. Buku ini memberikan kita standar dan panduan yang jelas tentang bagaimana mendesain online kursus, fitur-fitur apa yang dibutuhkan, dan bagaimana guru mengelola online kursus itu sendiri. Saksikan terus, semoga bermanfaat ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan sebagian besar siswa tentang belajar online setelah bertahun-tahun mereka belajar secara tradisional. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya, bagaimana rasanya dan bagaimana cara kerja online? Apakah itu memerlukan bantuan? Apakah akan ada bantuan jika saya menemukan masalah? Apakah saya ketinggalan bekerja dalam komunitas? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, buku ini akan memberi kita panduan tentang bagaimana mengambil pendekatan langkah demi langkah yang dirancang dengan hati-hati untuk membuat kursus online. Pada intinya, standar diperkuat dalam berbagai cara dan akhirnya disajikan sebagai daftar periksa yang dapat digunakan guru untuk mengevaluasi diri secara online dan reflektif. Yang pertama, kita akan melihat tentang orientasi belajar dan mengajar online. Hal-hal yang membutuhkan penyesuaian dalam pengalaman pertama kita mengajar online adalah hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tidak adanya ruang pengajaran fisik. Instruksi tugas dan kuliah harus disusun kembali dalam lingkungan online. Yang kedua, merencanakan dan membuat konten kelas online. Yang ketiga, berkomunikasi secara online daripada secara langsung. Yang keempat, umpan balik yang tertunda. Yang kelima, desain visual, di mana desain halaman yang sederhana, teratur dan bersih dapat mendukung kejelasan dan pemahaman. Yang keenam adalah fleksibilitas, yaitu tenggat waktu sekarang memainkan peran kunci dalam menyediakan struktur. Yang ketujuh, waktu online. Kita dan pembelajar perlu menyesuaikan dengan bagaimana waktu kita digunakan. Yang kedelapan, partisipasi kelas, yaitu adalah kuantitas dan kualitas partisipasi kelas online menggantikan kehadiran. Yang kesembilan adalah jam kantor, di mana pengaturan jam kantor dapat dilakukan melalui telepon atau obrolan teks, video, audio, dan sebagainya. Menurut Mark Prensky, pembelajar saat ini bukanlah orang-orang yang dirancang untuk diajarkan oleh sistem pendidikan kita. Sekarang jelas bahwa sebagai hasil dari lingkungan digital yang ada di mana-mana ini dan banyaknya interaksi mereka dengannya, pelajar saat ini berpikir dan memproses informasi secara fundamental berbeda dari pendahulu mereka. Kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa pola berpikir mereka telah berubah. Pembelajar kita hari ini semuanya adalah penutur asli dari bahasa digital komputer, video game, dan internet. Dan bagaimana dengan pelajar dan guru yang lebih tua, para imigran digital yang tidak dibesarkan dengan menggunakan teknologi tetapi ingin atau harus menerimanya sekarang? Kita harus beradaptasi, dan mengapa tidak? Itu hal yang cukup menarik. Kita bisa mulai di sini dengan membiasakan diri dengan elemen dan standar yang membuat kursus online menjadi lebih baik. Desain visual pedagogis dan organisasional harus jelas dan cukup menarik bagi semua orang untuk mendapatkannya. Pembelajaran asinkron. Sinkron berarti bahwa hal-hal yang terjadi pada waktu yang sama. Asinkron berarti bahwa hal-hal yang terjadi di waktu yang berbeda. Buku ini berfokus pada pembelajaran asinkron. Pembelajaran asinkron lebih fleksibel daripada pembelajaran sinkron. Pembelajaran asinkron memungkinkan fleksibilitas waktu, tempat, kecepatan, dan organisasi. Online Course Delivery. Learning Management System dapat dan biasanya adalah program yang digunakan untuk membuat dan mengelola kursus online. LMS seperti Moodle dan Blackboard tidak mengharuskan Anda menjadi wizard teknologi. Namun, literasi komputer adalah suatu keharusan. Anda perlu mengetahui cara menggunakan beberapa program paling dasar seperti pengolah kata, spreadsheet, pengelola foto, dan email. Memahami cara menyimpan, mengunggah, dan mengunduh file dengan benar sangatlah penting. Tentu saja sama pentingnya bagi Anda untuk mengetahui cara berselancar di internet. Salah satu tantangan pertama bagi guru yang baru mengenal lingkungan online adalah memahami cara kerja waktu saat mengajar. Kerangka waktu kursus online ditentukan dalam hitungan minggu. Guru merencanakan beberapa banyak waktu yang harus dihabiskan siswa untuk bekerja dan berpartisipasi. Itu harus sama dengan waktu yang dihabiskan setara di tempat. Pembelajar akan bervariasi dalam beberapa banyak waktu yang mereka habiskan secara online. Sementara partisipasi kelas penting, waktu sesi tidak lagi menjadi faktor penting.
Kehadiran online ditentukan dengan melihat kuantitas dan kualitas partisipasi pembelajar. Anda dapat online kapan saja, siang atau malam, kapanpun nyaman bagi Anda. Tentu saja ada tenggat waktu dan pedoman. Ini memainkan peran penataan yang penting dalam kerangka waktu yang terbuka. Banyak waktu yang dihabiskan untuk pengajaran dan pembelajaran online sulit diperkirakan. Secara umum, ini membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang setara di tempat. Berikut kemungkinan besar bagaimana seorang guru menghabiskan waktu: merancang kursus, memposting materi baru, memeriksa interaksi pelajar, partisipasi dan kerja, memberikan umpan balik pada tugas, dan manajemen kelas. Salah satu faktor terpenting dalam menghemat waktu muncul selama tahap pembangunan kursus. Pertama kali Anda membuat kursus online, mungkin cukup memakan waktu. Untuk menghemat waktu Anda sebanyak mungkin selama tahap pembuatan kursus, maka perlu diperhatikan planning, organization, consistency, simplicity and clarity of language and instruction, easy access to all basic production of image, audio and video, models of variety and activities and assessment, and the use of organizing templates. Bagian kedua adalah elemen dari kursus online. Bagian ini mencakup fitur dasar yang tersedia di sebagian besar sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Nama, alat, atau fitur mungkin berbeda di seluruh LMS. Jadi ini adalah alternatif yang paling umum dari LMS itu sendiri. Ada banyak fitur yang tersedia di LMS untuk memungkinkan Anda membuat kursus yang kaya dan dinamis. Fitur-fitur ini hanya sebaik konten dan pendekatan pedagogis yang digunakan. Beberapa fitur dasar dalam toolbar LMS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah announcements atau pengumuman guru. Biasanya merupakan hal pertama yang dilihat siswa saat memasuki kursus online dalam LMS. Fitur pengumuman adalah tempat guru mengkomunikasikan pembaruan penting ke dalam kelas. Yang kedua adalah silabus. Fitur silabus merupakan komponen penting dari lingkungan kursus. Ini memberikan struktur untuk kursus dan menguraikan ekspektasi kursus. Yang ketiga adalah lessons. Pelajaran online menggantikan kuliah, diskusi, dan aktivitas yang mungkin dilakukan di ruang kelas. Pelajaran adalah wadah instruksional inti untuk kursus Anda. Anda dapat memposting pelajaran untuk setiap unit instruksi. Pelajaran harus mengarahkan siswa melalui hasil pembelajaran kursus. Yang keempat adalah discussion forums. Fitur forum adalah alat komunikasi asinkron yang memungkinkan pertukaran ide melalui penggunaan format papan pesan. Struktur sebagian besar forum diskusi didasarkan pada kemampuan peserta untuk memposting pesan atau membalas pesan yang diposting oleh peserta lain. Yang kelima adalah Dropbox atau assignment upload. Untuk mengirim tugas, guru mungkin meminta siswa untuk mengunggah dokumen mereka ke Dropbox online. Dropbox yang disiapkan oleh guru untuk mengumpulkan tugas-tugas dari siswa. Dropbox adalah ruang digital tempat dokumen, presentasi, tautan ke situs web, dan lainnya yang dapat diunggah oleh siswa dan diakses oleh guru. Fitur yang keenam adalah Gradebook. Guru menggunakan buku nilai online untuk mengkomunikasikan nilai dan umpan balik kepada siswa. Fitur buku nilai ini adalah alat yang menampilkan kehadiran, partisipasi, bacaan, tugas, dan nilai proyek siswa. Fitur ini memungkinkan guru menggunakan fitur email kursus untuk mengirimkan pesan penting kepada siswa. Ini mirip dengan kursus siswa untuk meninjau dan melacak kemajuan akademik di seluruh semester. Fitur yang ketujuh adalah course email. Guru dapat menggunakan fitur email kursus untuk mengirim pesan penting kepada siswa. Ini mirip dengan kursus siswa untuk meninjau dan melacak pengumuman. Mail dapat dikirim ke masing-masing siswa atau seluruh kelas. Fitur email kursus adalah alat komunikasi asinkron yang memungkinkan pengajar mengirim pesan ke anggota kelas dan juga melihat kursus yang diterima, diarsipkan, atau dikirim pesan-pesan terkait lainnya. Fitur yang kedelapan adalah resources. Fitur ini berfungsi menyimpan semua jenis materi digital dan online yang harus ditinjau oleh siswa, termasuk bacaan, situs web, permainan, gambar, rekaman suara, dan video, dan sebagainya. Semua fitur-fitur di atas harus menjadi standar untuk setiap LMS dan guru harus merencanakan untuk menggunakannya dalam kursus online mereka. Banyak LMS dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih yang memfasilitasi pembelajaran dan komunikasi yang berpusat pada siswa. Fitur-fitur lainnya yang bisa ditambahkan yaitu seperti blogs, wiki, tes dan quizzes, dan workgroups. Demikian Sobat Edukasi dan Tapers Indonesia untuk review book Essentials of Online Course Design pada part pertama ini. Pada part berikutnya, kita akan melihat tentang gaya bahasa dan penulisan, dasar-dasar desain visual, keterlibatan pelajar online, dan bagaimana aktivitas dan alat ketika bekerja secara kolaboratif dan mandiri.